Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Jangan lupa tolong di subscribe, like, dan di komen ya, supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Syarikat Islam. Tentu kita sudah tahu tentang organisasi nasional yang pertama kali dibuat oleh Budi Utomo. Kita akan bahas Syarikat Islam ini berdiri kapan dan juga siapa. Nah, Syarikat Islam berdiri pada tahun 1911, tetapi pada waktu itu namanya bukan Syarikat Islam, melainkan Syarikat Dagang Islam. Dia berdiri di Solo atas prakarsa dari Samanhudi dan juga Raden Tirto Adisuryo. Kenapa sih kok dibuat Syarikat Dagang Islam ini? Pada waktu itu di Solo terjadi persaingan antara para pedagang Muslim dengan para pedagang Tionghoa, di mana para pedagang Tionghoa ini menguasai pasar seperti itu, sehingga kepentingan para pedagang Muslim yang umumnya adalah pribumi itu terancam. Cara untuk bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa ini, otomatis pedagang-pedagang pribumi harus bersatu. Nah, akhirnya dibuatlah Syarikat Dagang Islam dengan tujuan utamanya tentu untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tionghoa. Kemudian di tahun 1912 Syarikat Dagang Islam ini berubah namanya menjadi Syarikat Islam. Kenapa kok harus berubah? Supaya ruang lingkupnya itu tidak hanya terbatas di bidang perdagangan saja, tetapi juga di bidang-bidang yang lain, entah mungkin di bidang budaya, kemudian di bidang ekonomi, di bidang kayak agama seperti itu. Di tahun 1913 akhirnya Syarikat Islam ini dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Hos itu singkatan dari apa ya? Pokoknya Hos Cokro Aminoto itu aja lah. Dari tahun 1913 ini Kongres Syarikat Islam yang diadakan di Surabaya itu menghasilkan suatu keputusan bahwa Syarikat Islam itu tidak atau bukan sebagai partai politik. Kemudian Syarikat Islam tidak ada keinginan untuk melawan pemerintah. Dan yang ketiga, menetapkan Surabaya sebagai pusat Syarikat Islam. Karena terus yang keempat tadi yaitu Hos Cokro Aminoto ditetapkan sebagai ketua Syarikat Islam. Kenapa sih kok harus menetapkan Surabaya sebagai pusat yang baru? Karena Surabaya adalah kota dagang, kota perdagangan di Hindia Belanda saat itu. Seperti itu. Jadi akhirnya dipindahkan ke sana. Pada tahun 1915 jumlah anggotanya itu mampu mencapai 800.000 orang. Kenapa kok bisa pertambahannya itu sangat cepat sekali? Ini tidak lain, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah Hos Cokro Aminoto ini sendiri, dia seorang orator yang sangat handal, sehingga dengan kemampuan dia dalam kayak intinya orator begitu, dalam berbicara di depan publik itu mampu meyakinkan massa supaya bisa tertarik untuk bergabung. Ditambah lagi Syarikat Islam ini itu dasarnya adalah Islam sebagai perekat, pemersatu seperti itu, sehingga karena sebagian besar para pedagang pribumi itu adalah orang-orang Muslim, nah mereka akan menjadi satu kelompok yang lebih besar lagi seperti itu. Jadi banyak orang yang akan bergabung di Syarikat Islam ini. Apalagi di waktu itu para pedagang Muslim itu kurang diperhatikan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti itu.
Tujuan syarikat Islam ini semakin dipertegas lagi bahwa isi dari atau terbentuknya syarikat Islam ini berkaitan dengan untuk menumbuhkan jiwa dagang dari bangsa Indonesia, terutama di sini adalah pribumi yang merupakan orang Muslim, untuk mampu bersaing dengan para pedagang asing atau bangsa lain. Bangsa lain ini dalam konteksnya saat itu adalah bangsa orang-orang Tionghoa. Kemudian juga mereka berharap bahwa dengan melalui syarikat Islam ini mereka itu bisa hidup sesuai dengan tuntunan agama dan juga menghilangkan paham-paham yang keliru tentang Islam. Kemudian syarikat Islam ini itu memiliki usaha-usaha di bidang ekonomi. Seperti apa saja? 1. Mereka mendirikan koperasi. 2. Mulai muncul surat kabar yang itu namanya adalah Utusan Hindia. Kemudian yang ketiga adalah nama PT, ada perusahaan PT yang namanya itu PT Setia Usaha. Dan karena progresnya itu sangat cepat sekali dan mampu mampu menarik anggota dalam jumlah yang besar, ini mengakibatkan pemerintah kolonial itu khawatir dengan perkembangan dari syarikat Islam ini. Akhirnya cara untuk menghambat perkembangan dari syarikat Islam ini adalah dengan membuat suatu aturan. Aturannya seperti apa? Bahwa cabang-cabang dari syarikat Islam ini harus berdiri sendiri. Jadi pada waktu itu ada kurang lebih 50 cabang di berbagai daerah di Indonesia. Jadi mereka kayak lebih otonom seperti itu. Jadi sentralnya tetap ada, cuma wewenangnya tidak terlalu besar, misalnya seperti itu. Kemudian pada saat jumlahnya makin banyak ini dilihat oleh anggota partai yang lain. Saat itu adalah partai ISDV yang berhaluan komunis, yang didirikan oleh Snevliet. Itu berpikir bahwa ini cara untuk mendapatkan anggota yang muda adalah dengan mempengaruhi orang-orang di dalamnya supaya mereka berhaluan komunis. Dan pada waktu itu sosok yang yang memiliki pengaruh besar dalam hal paham komunis ini itu adalah sosok Semaun dan juga Darsono. Semaun ini adalah pemimpin syarikat Islam cabang Semarang, seperti itu. Dan Semaun ini itu semakin kayak mempengaruhi semakin banyak orang lagi, sehingga di dalam syarikat Islam ini akhirnya terbentuk dua kubu, yang itu disebut dengan syarikat Islam Merah dan juga syarikat Islam Putih. Syarikat Islam Merah itu ya dia identik dengan komunis yang dipimpin oleh tokoh Semaun ini, dan syarikat putih ini itu adalah syarikat Islam yang awal tadi, yang tidak ada kaitannya dengan komunis, yang itu dipimpin oleh Cokroaminoto. Akhirnya ini karena dianggap berbahaya bagi kelangsungan partai, dibuat suatu tindakan disiplin bahwa di dalam partai syarikat Islam ini tidak boleh ada dualisme. Maksudnya tidak boleh anggota yang memiliki keanggotaan rangkap, ikut syarikat Islam dan juga ikut partai yang lain, itu nggak boleh. Jadi benar-benar kamu harus memilih, kamu ikut partai syarikat Islam atau ikut partai PKI misalnya, seperti itu, atau partai yang lain. Jadi nggak boleh, karena pada waktu awal-awal itu mereka pada diizinkan untuk memiliki atau atau terlibat di dalam keanggotaan rangkap. Kalau keanggotaan rangkap, otomatis kan dia tidak akan fokus untuk mengembangkan organisasi itu, karena dia di dalam otaknya itu juga ada organisasi lain yang harus dipikirkan juga. Di tahun 1923, Syarikat Islam akhirnya berubah menjadi partai politik yang namanya Partai Syarikat Islam, dan mereka diizinkan untuk mengirimkan wakilnya di Volksrat atau Dewan Rakyat itu.
Cuma ternyata menurut mereka Volksraad itu hanya merupakan alat kolonial semata. Jadi Volksraad itu hanya untuk kepentingan kolonial Belanda, bukan untuk kepentingan rakyat. Dan di dalam Kongres tahun 1927 akhirnya dibuat kesepakatan bahwa tujuan dari Partai Sarekat Islam ini adalah untuk kemerdekaan nasional yang berdasarkan agama Islam. Dan Partai Sarekat Islam ini akhirnya mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, karena supaya lebih nasional seperti itu, tidak hanya sekedar Islam semata, jadi lebih nasional. Sementara yang Sarekat Islam yang komunis tadi atau yang merah itu dia juga membentuk membentuk suatu partai yang namanya Sarekat Rakyat. Di tahun 1932 terjadi perpecahan antara golongan muda dengan golongan tua, dan di tahun 1940 ternyata terjadi perpecahan kembali. Di tahun 1940 terjadi perpecahan lagi, di mana Sekar Maji Kartosuwiryo itu mendirikan Partai Sarekat Islam Indonesia Tandingan. Jadi saat itu partainya pecah lagi. Jadi ini sudah semakin melemah seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya yakin kalian sudah cukup jelas, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Terima kasih.